فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram, waffaqani Allah wa iyyakum. Pertemuan yang lalu pada muqaddimah Sahih Imam Muslim ini kita membaca penjelasan tambahan dari Imam Muslim rahimahullah yang menunjukkan tentang perbedaan tingkatan-tingkatan para perawi dari sisi kemungkinannya walaupun mengambil ilmu dari guru yang sama. Beliau mencontohkan dengan siapa? Indah Hudzaifah, Abdullah bin Aun dan Ayyub As-Sakhtiyani diperbandingkan dengan Auf bin Auf ibn Abi Jamilah dan Ash'ath ibnu Abdul Malik. Naam, Al-Humrani. Mereka semua mengambil ilmu dari siapa? Sama-sama murid siapa Ismail? Satu rekan seperjuangan dalam mengambil ilmu dari guru. Ya. Tapi hasilnya berbeda. Dari sisi kemungkinannya berbeda. Nah, mereka mengambil dari guru yang sama, yaitu siapa? Taib. Sama-sama mengambil dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan Muhammad ibn Sirin. Ya, jadi murid terkemuka dari dua imam besar ini. Cuman Ayyub dan Abdullah bin Aun lebih lebih mungkin, lebih kuat. Hafalannya lebih kuat, pengambilan dari gurunya dibandingkan oleh dua perawi lain, yaitu Auf dan Al-Ash'ath. Walaupun kedua orang ini masih kategori apa? Kategori diterima hadisnya. Karena apa? Bukan orang-orang yang muttaham, bukan orang-orang yang tertuduh dari sisi kedustaan. Walaupun pada Auf bin Abi Jamilah ada cacat yang cukup parah. Apa itu? Indah Talha. Karena terjatuh dalam bid'ah Qadariyah dan Syiah. Ini contoh juga ditambahkan dalam contoh ya kawan, seorang yang terjatuh dalam kebid'ahan tapi tetap diambil hadisnya oleh para ulama hadis. Kenapa? Karena walaupun dia mubtadi', tapi apa? Tapi dia dikenal apa? Sidq, dikenal kejujurannya. Baik. Makanya dikatakan oleh Al-Hafidz thiqatun rumiyya bil qadar. Dia tertuduh dengan apa? Tuduhan pemahaman qadariyah. Siapa dari keempat perawi ini yang digelari dengan Al-A'rabi?
Indah Arin yang dikenali dengan Al-A'rabi. Taib Auf bin Abi Jamilah digelari dengan Al-A'rabi. Kenapa? Li fasahatihi, karena kefasihannya. Taib digelari dengan Al-A'rabi. Nah, mumpung kita di awal-awal ya kawan, di awal-awal, ana sarankan untuk seorang belajar seperti ini, nah bukunya jangan dicampur-campur. Buku khusus untuk nama-nama perawi. Itu akan terasa faedahnya, apalagi nanti kalau seorang bergelut dengan dengan hadis-hadis bersanad, apalagi mau membahas. Nah, dan itu faedahnya jangka panjang. Dan jangka pendeknya ya kita akan mengetahui tokoh-tokoh yang yang berjasa pada kita, berjasa pada umat ini, yang dengan jalur mereka hadis-hadis Rasulullah SAW tersampaikan pada kita. Jadi kalau seorang semakin belajar akan semakin merasakan faedah tersebut. Apalagi kalau nanti diberi kemudahan untuk duduk di sisi ulama, akan terasa sekali. Nah, karena para masyayikh kita sering menanyakan nama-nama perawi, seperti Al-A'mash misalnya. Kita belajar hadis, nah, apalagi di Darul Hadis ditanya Al-A'mash itu siapa? Wallahu a'lam. Aib alaikum. Ya, aib, ya kan? Ditanya Al-A'mash itu siapa? Tidak tahu. Makanya mumpung kita memulai dari awal, kan satu kita ngambil paling berapa nama. Nah, ya, khususkan satu buku untuk perawi. Nah, perawi itu namanya minimal, nama lengkapnya, lakopnya. Baik. Nanti lama kelamaan akan tercapai malakah yang bagus, kemampuan yang bagus untuk menghafal para imam tersebut. Kenapa? Karena kalau sedikit kan sering dilihat. Juga melihatnya cepat ya kawan. Tapi kalau di kitab, saya sendiri yang pengen nanti diringkas juga, dikumpulkan di kitab sendiri sambil murajaah, lebih cepat. Ya, lebih cepat. Karena seorang kalau mau menghafal takrib sulit, ya kan? Menghafal takrib sulit. Atau tahdhibut tahdhib. Tapi kalau jalannya, metodenya seperti ini, kita mendapatkan dalam pembahasan kita 2 perawi. Ya, antum catat. Dikhususkan jangan pelajaran muslim ini semuanya digabung dalam satu buku, apalagi kalau catatannya seselkan di kitab. Ya, kitabnya sudah penuh dengan dengan tulisan, maka jangan ditambah-tambah lagi. Ya, itu sudah dipres. Ya, cetakan Sahih Muslim yang ada di kalian kan sudah betul-betul dipres, ya kan, untuk bisa 1 jilid. Makanya jangan ditambah-tambah lagi dengan catatan yang banyak, kecuali catatan penjelas makna. Catatan penjelas makna itu butuh, karena seorang ketika membaca langsung. Tapi kalau fawaid di luar itu jangan digabung. Nanti ini juga faedah penting ketika menghadiri majelis ulama, ikhwan. Menghadiri majelis ulama. Faedah-faedah yang berhubungan dengan makna kata, tulis di kitab. Tapi faedah tambahan berhubungan dengan ahkam, masail, maka maka sendirikan dengan merujuk, misalnya nomor hadisnya berapa, kemudian kemudian faedah apa yang diambil. Juga yang lebih penting lagi, tanggal. Kenapa? Karena ketika menisbahkan kepada para ulama ini sangat penting, sehingga seorang valid datanya. Pada tanggal sekian di majelis ini, saya mendengar Syekh mengatakan demikian. Saya sendiri menyesal dulu. Kenapa? Karena tidak rajin mencantumkan tanggal, karena seringnya lupa tanggalan. Zaman sekarang kan mudah, ya kan? Zaman sekarang tanggalan mudah. Aplikasi ada,
sehingga melihat tanggalan cepat. Zaman dulu kita tidak pegang HP, tidak pegang ini. Ya, kadang ditanya tanggal berapa, sampingnya juga nggak pada tahu. Nah, kita hari saja kadang lupa hari. Nah, karena sibuk dengan kegiatan yang setiap harinya sama, ya. Paling tahu tiba-tiba kok Jumat, gitu. Tahu tiba-tiba kok Jumat. Ini kan hari-hari yang lain karena kegiatannya sama, demikian terus, sehingga tidak terasa. Tapi tadi nasihat saya, pencantuman tanggal sangat penting. Kenapa? Karena ketika menisbahkan kepada guru, ya, kalam masyayikh kita, itu valid kita katanya, kuat. Juga apa? Ketika ada fatwa lain, kita tahu ini fatwa terakhir, ini fatwa yang awal. Ya. Fatwa terakhir ternyata apa? Beliau berpendapat beda, berarti fatwa yang awal sudah tidak dipakai. Karena namanya para ulama, ikhwan, para ulama tetap mereka membahas, juga apa? Terkadang melihat suatu pendapat lebih kuat dalam satu kondisi, tapi ketika membahas lebih jauh lagi ternyata mendapati penguat untuk pendapat yang lain. Seperti misalnya pendapat terakhir dari Syekhuna Yahya yang kemarin dikirimkan, yaitu pendapat beliau tentang apa? Menjamak antara apa? Antara Jum'ah dengan Sabtu, antara salat Jumat dengan salat Asar. Baik. Kalau di Kitabul Jum'ah beliau merajihkan tidak dijamak. Baik, tapi pada pertemuan terakhir yang di Murad pembahasan itu beliau mengatakan labas, tidak mengapa untuk apa? Menjamak antara salat Jum'ah dengan salat Asar. Kenapa? Karena salat Jum'ah itu menduduki kedudukan salat zuhur, sehingga diperbolehkan. Ini pendapat beliau. Nah, terlepas dari apa tarsih dalam masalah ini, tapi ini sekedar contoh untuk apa? Untuk seorang apa? Memperhatikan dari si tarikh dari fatwa dan tarsih dari ulama. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Setelah kemarin, ikhwan, kita bahas 4 orang perawi tadi dengan perbedaan kekuatan yang dikatakan oleh Imam Muslim, wa huma sahibal Hasan wa Ibnu Sirin. Yang keduanya adalah apa? Sahib, maksudnya apa? Murid yang mengambil hadis darinya, dari Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin. Nah, Hasan Al-Basri, ikhwan, imam. Ya, kemarin belum sempat dibahas, ditambahkan di sini biografi ringkasnya. Al-Hasan Al-Basri, saya sampai tidak tahu namanya. Namanya siapa Al-Hasan Al-Basri? Hudzaifah. Namanya ya Al-Hasan. Ya. Orang tuanya Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri. Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri. Kalau ditanya Abul Hasan siapa? Namanya Yasar. Karena orang tua Al-Hasan ini lebih masyhur dengan apa? Dengan kunyahnya. Sehingga seringnya Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Tapi Abul Hasan siapa namanya? Kalau ditanya siapa tadi namanya? Yasar. Berarti Al-Hasan Ibnu Yasar Al-Basri. Abu Sa'id kunyahnya. Beliau memiliki ibu yang mulia, ikhwani fillah. Namanya Khairah, maula dari Ummul Mukminin Ummu Salamah. Termasuk pemuka kalangan tabi'in yang dilahirkan 2 tahun
di akhir kekhalifahan Umar. 2 tahun dari akhir kekhalifahan Umar. Beliau dikenal dengan seorang yang fasih. Melihat sederetan para sahabat, di antaranya Ali, Talhah, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, dan para sahabat yang lain. Dan di antara faedah yang dulu telah kita lewati berhubungan dengan hadis Al-Hasan Al-Basri, riwayat Hasan an Samurah. Al-Hasan an Samurah, apakah beliau meriwayatkan dari Samurah? Oke. Tidakkah kecuali satu hadis? Berarti meriwayatkan, ya kan? Iya. Meriwayatkan hadis. Nah, tapi yang sahih, nah, dari riwayat tersebut cuma satu, yaitu hadis tentang akikah. Menunjukkan bahwasannya Hasan Basri mengambil dari Samurah bin Jundub satu hadis saja. Adapun riwayat-riwayat yang lain munqati'. Naam. Baik. Dan pujian para ulama kepada Hasan Al-Basri ikhwani fillah sangat banyak. Bahkan dari sahabat sendiri, di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat ini mengakui, beliau mengatakan salul Hasan fa innahu hafidha wa nasina. Subhanallah. Tanyalah Hasan, karena sungguhnya dia itu menghafal dan kami lupa. Ini keutamaan yang besar bagi Hasan Al-Basri karena tazkiyah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan tentunya beliau mengambil dari Anas. Kenapa? Karena Anas sahabat yang terakhir wafat di mana? Anas sahabat yang terakhir wafat di mana, Aba Arif? Di negeri Basrah. Ya. Kalau ditanya sahabat yang terakhir wafat di negeri Basrah, jawabannya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Afif. Kalau ditanya sahabat yang meninggal terakhir di negeri Basrah siapa? Anas bin Malik. Kalau ditanya Anas bin Malik, sahabat yang terakhir meninggal di mana? Di Basrah. Ya. Nah. Dan kalam beliau ikhwani fillah, kalau kita membaca perkataan-perkataan Hasan Basri, perkataan-perkataan yang berbobot sekali. Banyak penukilan pengakuan Al-Hasan dan seterusnya. Sampai-sampai dikatakan oleh Abu Ja'far Al-Baqir, apabila disebut Hasan Al-Basri, qala Abu Ja'far Al-Baqir, dzaka alladhi yushbihu kalamuhu kalamal anbiya. Itu orang yang perkataannya hampir menyerupai perkataan para nabi. Kenapa? Karena saking bagusnya. Ya, perkataan-perkataan yang bagus. Di antaranya apa? Perkataan Hasan Al-Basri yang kalian hafal. Yang jaga bahasa Taib, ya ibn Adam, innaka anta ayyam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, hakikatnya kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Setiap pergi satu hari maka hilang sebagian dari dirimu. Iya. Kenapa? Karena berlalu satu hari, ya kawan. Kita sudah apa? Sudah kehilangan apa? Hari tadi, hari apa? Hari apa? Sabtu. Berarti apa? Satu hari dari jatah kita berkurang sudah.
Kalau besok lagi 1 hari berkurang terus, berarti apa? Sebagian kita telah hilang sampai mencapai titik nol, dan itulah ajal. Kalau sudah hari jatah kita hidup di dunia habis, berarti ya tinggal apa? Kematian. Maka hari demi hari yang kita lalui ikhwan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, dan seorang, ada hal penting yang harus diperhatikan. Seorang mencari ilmu ikhwan, bukan harapannya apa? Nah, mencari ilmu nanti biar ini, biar itu, biar ini. Mencari ilmu saat ini yang kita pegang, yang ingin apa? Berhias dengannya, menghilangkan kejahilan kita. Niati yang benar, sehingga seandainya dia mati saat itu, ya dia mendapatkan keutamaannya. Nah, meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, kemudian mengangkat kejahilan dari orang lain. Kenapa? Karena masing-masing kita akan dibangkitkan sesuai dengan ilmu yang dia bawa. Kalau niatannya sudah benar, akan bermanfaat. Dikatakan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala tentang Hasan al-Basri, adraka ba'da Siffin wa ra'a 120 sahabiyan. Beliau mendapati sebagian peristiwa Siffin. Peristiwa Siffin itu peristiwa apa ini? Indah apa Mujahid masih ingat? Peristiwa Siffin dalam sejarah. Hah? Irfa' sautak. Antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ajabta wa ma asabta. Naam. Au asabta. Naam, asabta. Naam, asabta wa asabta. Betul. Bahwasanya Siffin adalah peristiwa fitnah yang terjadi berupa peperangan ya kawan, antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah. Yang kedua, belah pasukan tersebut semuanya ahli ijtihad, sehingga peristiwa itu terjadi karena kekeliruan dan karena fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik yang menyusup. Bukan karena para sahabat saling membenci, tidak. Hati mereka tidak ada kebencian, ya. Nah, setelah selesai perang itu sudah semuanya sangat menyesal. Tapi karena telah kita lewati dahulu menyusupnya orang-orang munafikin di barisan Ali bin Abi Thalib. Demikian pula di barisan Muawiyah, ini yang menimbulkan fitnah. Oleh karena itulah tasfiyatus shaf, tasfiyatus shaf, yaitu pemurnian shaf ahli sunnah ini sangat penting. Karena penyusup-penyusup di tengah-tengah mereka ini akan banyak menimbulkan fitnah, menimbulkan pertikaian, menimbulkan hal-hal yang tidak benar, membuat gerah dan seterusnya. Dan ini banyak diusahakan oleh musuh-musuh dakwah dengan menyusupkan orang-orang yang memang pandai membuat fitnah. Baik. Cuman ada kekurangan pada Hasan al-Basri, ikhwan, wa kana yudallis. Nah, beliau dulu masuk dalam deretan mudallis. Wa kana min afsahi ahli al-Basrah wa ajmalihim wa abadihim wa afqahihim, dan adalah beliau termasuk dari orang yang paling fasihnya penduduk Basrah dan paling bagusnya serta paling ahli ibadah dan paling faqih. Di antara pendapat perkataan beliau yang lain yang mudah dan ringkas, ikhwan, yaitu apa? Kullu na'imin za'ilun illa na'im ahli
jannah. Wa kullu ghammin zailun illa ghamma ahli nar. Kullu na'imin zailun illa na'ima ahli jannah. Semua kenikmatan itu akan hilang, akan habis. Semua nikmat apapun, engkau di dunia ini memiliki semua yang diinginkan, itu mesti akan habis, mesti akan hilang, kecuali nikmat penduduk surga. Maka jangan dikorbankan kenikmatan di sana. Jangan korbankan kenikmatan di surga dengan meminta sesuatu yang disegerakan di dunia. Kenapa? Karena sebanyak apapun yang diberikan di dunia mesti akan habis. Wa kullu ghammin zailun illa ghamma ahli nar. Dan semua kesedihan, semua kegalauan, semua gundah gulana itu mesti akan hilang, kecuali apa? Kesedihan penduduk neraka. Sedihnya penduduk neraka itu tidak akan pernah habis. Nah, walaupun mereka menangis sampai keluar air mata darah, tidak akan bermanfaat. Kenapa? Siksa yang tidak akan ada hentinya, bahkan setiap hari semakin bertambah. Nah, ini kalimat yang ringkas, tapi butuh untuk kita ingat, karena dibangun di atas dalil-dalil yang sangat jelas untuk kita sadar tentang dunia ini, bahwasanya tidak akan ada kenikmatan yang terus menerus di dunia ini. Semuanya akan hilang dengan matinya kita. Di sana ada kenikmatan yang abadi, harus kita perjuangkan, kita cita-citakan. Dan sebaliknya, untuk seorang bersabar dengan kesedihan di dunia ini. Karena apa? Setiap kesedihan, setiap kesusahan di dunia mesti akan apa? Akan ada akhirnya. Tidak akan ada kemudian kesusahan terus menerus. Kesusahan mesti akan ada akhirnya, kecuali kesusahan penduduk neraka yang itu tidak akan berujung. Nah, juga kalimat yang lain yang kemarin kita sebut apa? Ketika beliau ditanya tentang apa? Siapa yang ingat? Ketika di sini. Qila lahu ayanamu iblis? Qal law nama la wajadna raha. Ketika ditanya kepada Hasan Al-Basri, apakah iblis itu tidur? Iblis tidur tidak? Kata beliau, seandainya iblis tidur, tentu kita akan mendapati kenyamanan hidup, ketenangan. Kenapa? Karena sedang tidur, tidak ada gangguan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya senantiasa akan ada gangguan terus. Sehingga dunia ini bukan tempat untuk bersantai-santai. Gangguan iblis beserta bala tentaranya terus menerus ada. Bahkan ketika mereka telah dibelenggu pun di bulan Ramadan, masih bergentayangan syaitan-syaitan yang kroco-kroco masih ada. Sehingga jangan merasa aman terjatuh dalam kekeliruan maupun maksiat. Buktinya maksiat masih banyak. Karena memang yang dibelenggu adalah adalah gembong-gembongnya. Adapun kroco-kroconya itu masih menimbulkan gangguan. Adapun Ibnu Sirin, beliau adalah Muhammad Ibnu Sirin Al-Ansari, juga nisbahnya kepada Al-Basri, imam di zamannya, maula dari Anas Ibnu Malik, sehingga beliau meriwayatkan dari beliau. Jadi Anas fillah memiliki murid-murid yang banyak dari ulama-ulama tersohor di zamannya. Barokah, keberkahan. Nah, dan ini yang sangat membahagiakan ketika seorang mengajari, kemudian yang diajari memiliki hasil. Itu melebihi kebahagiaan mereka memberikan memberikan intan permata. Tidak ada kebahagiaan yang
lebih besar daripada seorang ketika mengajari, kemudian yang diajari bisa, kemudian dia mengajari orang lain, terus demikian. Nah, karena padanya pahala yang tidak terhenti, maka jangan kalian ridha ikhwani fillah untuk menukar pahala tersebut dengan apa? Dengan sedikit dari apa? Perkara-perkara duniawi, gaji yang tak seberapa. Naam. Karena sebagian manusia ketika menyampaikan kebaikan ya hanya sekedar karena gaji, karena apa? Bayaran. Kalau tidak ada bayaran malas. Jangan. Naam. Nah, Muhammad ibn Sirin ini ikhwani fillah dikatakan oleh Ali Al-Madini rahimahullahu taala, ashabu Abi Hurairah sittah. Ini juga faedah bagus karena mencakup yang lain, mencakup sahabat yang paling banyak hadisnya. Nah, di antara perawi yang paling banyak mengambil dari Abi Hurairah 6. Ashabu Abi Hurairah sittah: Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab, wa Abu Salamah, wal A'raj, wa Abu Salih, wa Ibnu Sirin, wa Tawus. Ya, ashabu Abi Hurairah sittah: Ibnul Musayyab, wa Abu Salamah, wal A'raj, wa Abu Salih, wa Ibnu Sirin, wa Tawus. Nanti akan kita lewati banyak sekali apa? Naam, Tawus an Abi Hurairah, naam, Abu Salih an Abi Hurairah, dan seterusnya. Maka 6 ini diingat-ingat. Ashab Abi Hurairah. Adapun nama lengkapnya ya kita ambil di tempatnya. Sekarang kita mengambil baru Ibnu Sirin. Nah, dan Hammam ibn Munabbih, ya, wa kana Hammam ibn Munabbih hadithahum illa ahruf. Jadi Hammam ibn Munabbih, hadis-hadis beliau yang beliau kumpulkan dalam sahifah, ya, lembaran-lembaran kumpulan Hammam ibn Munabbih. Ya, hadis beliau kebanyakan adalah hadis dari ke-6 perawi ini, kecuali sedikit saja beberapa hadis yang diambil dari selainnya. Nah, di antaranya siapa? Muhammad ibn Sirin. Menunjukkan beliau termasuk di antara apa? Di antara orang yang mulazamah terhadap sahabat yang mulia ini. Dan beliau selain dikenal dengan kefakihan, kemudian hifdz, juga apa? Keitqanan, beliau termasuk ulama yang tersohor dalam bidang apa? Yang tidak dimiliki yang lain. Bidang apa? Telah Muhammad ibn Sirin. Ada beliau apa? Perkara yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Karena perkara ini tidak semua orang bisa, ikhwan. Walaupun seorang alim belum tentu mendapatkan apa? Mendapatkan hibah dari Allah untuk bisa memahami ilmu ini. Apa itu? Apa sih? Tafsir mimpi. Nah, tayyib. Beliau apa? Seorang yang dikenal dengan apa? Yu'abbirur ru'yah, fi ta'birir ru'yah, penafsiran mimpi. Makanya banyak riwayat dari Ibnu Sirin tentang tafsir mimpi, apa? Nah, ini diantara kekhususan Ibnu Sirin. Sebagaimana dulu tentang Al-A'mash, beliau mengungguli teman-teman sejabatnya dari sisi apa? Agar tidak lupa. Berkata Ibnu Uyainah, sabaqa Al-A'mash ashabahu bi arba'. Dari siapa? Aqra'uhum, ahfadhuhum, a'lamuhum bil fara'id, dan
Yang keempat, wallahu a'lam. Ya kan, disebutkan yang keempat tapi tidak tertulis dalam riwayat tersebut. Nah, kalau Ibnu Sirin masyhur dengan apa? Takbir mimpi. Dan juga beliau termasuk deretan imam yang tidak berpendapat bolehnya meriwayatkan dengan makna. Naam, la yara riwayah bil makna. Dia tidak berpandangan bolehnya meriwayatkan secara makna, menunjukkan apa? Kemungkinan yang luar biasa. Orang yang berani seperti ini kalau tidak mungkin ya dia cek tak. Ya tidak. Mengatakan tidak boleh meriwayatkan secara makna. Kalau tidak mungkin, bukan orang yang hafalannya sangat kuat, tentunya akan diketawain orang ya. Tapi mengatakan seperti ini karena memang beliau mungkin hafalan yang luar biasa, sehingga apa? Meriwayatkan hadis dengan huruf per huruf, tidak secara makna. Nah ini deretan para a'immah. Hasan al-Basri, kemudian apa? Muhammad ibn Sirin diambil oleh 4 orang yang dicontohkan kemarin. Kemudian Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa innama mathalna haula'i fit tasmiyah liyakuna tamthiluhum simatan yasduru an fahmiha man ghabiya alaihi tariqu ahli ilmi fi tartibi ahlihi fih. Sekarang beliau menyebutkan kenapa memberikan contoh tadi. Nah, hanyalah kami berikan contoh dengan orang-orang tersebut yang telah disebutkan namanya, agar pemberian contoh dengan mereka itu menjadi simah. Simah ay alamah, menjadi tanda. Ya. Baik. Yasduru an fahmiha man ghabiya alaihi tariqu ahli ilmi. Yang dia akan mampu mendapatkan kebutuhannya ketika memahami contoh-contoh tersebut, ya. Sehingga mampu untuk memahami dengan contoh-contoh tersebut man ghabiya alaihi tariqu ahli ilmi, orang-orang yang ghabiya alaihi ay khafiyah. Ghabiya bermakna khafiyah, yaitu yang tersembunyi atasnya metode ahli ilmi. Dalam masalah apa? Fi tartibi ahlihi fi, dalam masalah pengurut-urutan tingkatan-tingkatan ahlul ilmi. Di sini isyarat ikhwan, seorang mengetahui tingkatan-tingkatan keilmuan para ulama, tingkatan-tingkatan keilmuan perawi itu penting. Nah, mengenai tingkatan masing-masing, apalagi ilmu hadis. Makanya kata beliau, fala yuqassaru birrajulil 'alil qadri ala darajatihi wala yarfa'u muttadi'ul qadri fil ilmi fawqa manzilatihi. Ya, kalau sudah tahu urut-urutan ahli ilmi, sehingga dia tidak akan meremehkan atau merendahkan seseorang yang derajatnya tinggi, kadar keilmuannya tinggi, ya tidak dia rendahkan di bawah apa? Derajatnya. Dan sebaliknya dia tidak akan mengangkat orang yang sebenarnya derajatnya di bawah, dari sisi keilmuan di atas kedudukannya. Atau dengan kata lain, kita mempelajari ini untuk apa? Untuk bisa insaf, untuk bisa adil menempatkan apa? Para perawi di tempatnya masing-masing. Naam. Wa yu'ta kullu dhi haqqin fi haqqih. Naam. Dan diberikan pada setiap orang yang punya hak pada haknya masing-masing. Wa yunazzalu manzilatah, dan ditempatkan pada kedudukannya. Dan ini penting, karena seorang kalau bisa mendudukkan orang per orang ikhwan pada kedudukan yang tepat, dia akan apa? Akan
tercapai padanya kebijaksanaan. Orang yang bijak ya ini, orang yang mampu menempatkan orang pada tempatnya. Nah, tidak mengangkat orang di luar kedudukannya, juga tidak merendahkan orang di bawah kedudukannya. Waqad dzukira an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyunazzilan nasa manazilahum. Dan telah disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kami untuk apa? Untuk menempatkan manusia di tempat mereka masing-masing. Yaitu menempatkan manusia sesuai kedudukannya sendiri-sendiri. Nah, dan ini perintah untuk seorang berbuat bijak, berbuat adil, berbuat insaf. Ketika senang pada seseorang, tidak menjadikan dia mengangkatnya setinggi langit, nah, melebihi kadarnya. Dan sebaliknya, ketika benci pada seseorang, benci pada pihak, tidak dia rendahkan, nah, dengan sangat rendah sehingga apa? Hilang atau mengesampingkan keutamaan-keutamaan yang ada padanya. Nah, tapi hendaknya seorang bersikap adil, menempatkan orang per orang, apalagi yang berhubungan dengan ilmu seperti ini, sesuai dengan kadarnya. Ma'amana taqabihil Quran, bersamaan dengan apa yang Al-Quran telah menegaskan padanya min qaulillahi ta'ala, berupa perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu itu ada alim, zat yang maha berilmu. Kalau manusia saja, ikhwanifillah, setiap dia memiliki ilmu, di sana ada yang lebih berilmu. Dan berujung paling akhirnya apa? Berujung paling akhirnya kepada zat yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Naam, berakhir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, karena Allah al-alim, zat yang maha luas dan maha sempurna ilmunya. Ini juga teguran untuk kita dari apa? Dari sifat sombong dan ujub ketika belajar. Karena setiap yang berilmu mesti di atasnya ada yang lebih berilmu. Di atasnya ada yang lebih berilmu. Naam. Dan berakhir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ala nahwi ma dzakarna minal wujuhi nu'allifu ma sa'alta minal akhbari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas semisal yang telah kami sebutkan berupa apa sisi-sisi yang dicontohkan tadi, maka kami akan mengarang apa yang engkau minta berupa apa? Khabar-khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Imam Muslim kemudian apa menyampaikan bahwasanya sesuai dengan apa yang telah disebutkan tadi, beliau membagi menjadi 3 tabaqat dan beliau apa mencontohkan 2 tabaqat baru. Tabaqat ketiga insyaallah akan disebutkan nanti. Beliau akan mengarang dengan metode seperti itu. Baik. Nah, di sini perlu diingat kepada siapa khitab ini diarahkan, siapa yang meminta Imam Muslim untuk mengarang kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih. Siapa Ismail? Masih ingat? Ahmad bin Salamah An-Naisaburi. Naam, sahib dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Adapun hadis akhwanifillah anzilin nasa manazilahum yang diriwayatkan di sini dari Aisyah radhiyallahu anha, naam, yang rajih hadisnya naam dhaif akhwanifillah. Hadis tersebut dhaif walaupun datang beberapa hadis yang lain tapi tidak mampu untuk menguatkannya. Kenapa? Karena padanya inqita', kemudian juga ittirab dari si marfu' dan mauqufnya. Dan cukup apa yang disebutkan berupa ayat tadi,
dan dalil-dalil yang lain yang memang menuntut kita untuk bersikap adil dan insaf. Barakallahu fiikum, nas'alullaha at-taufiq was sadad.